Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kita tentang apakah ketika dua hari raya berkumpul dalam satu hari, maka salah satunya menjadi gugur, atau dengan kata lain, apakah ketika seorang telah menunaikan sholat Id maka gugur baginya sholat Jumat, melihat bahwa insyaallah ta'ala hari Id pada tahun ini, hari Idul Adha pada tahun ini insyaallah ta'ala itu akan jatuh pada hari Jumat. Nah, semoga jawaban ini menjadi pencerahan bagi kita semua agar kita bisa lebih bijak di dalam bersikap atau menyikapi permasalahan fikih yang ada. Maka jawabannya adalah para ulama telah berbeda pendapat sedari dulu dari kalangan para salaf maupun khalaf tentang apakah ketika seorang muslim itu telah menaikkan sholat Idul Fitr atau Idul Adha maka gugur baginya kewajiban sholat Jumat. Ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa jika seorang telah menaikkan sholat Id, ya, artinya ketika hari Idul Fitr atau Idul Adha itu bertepatan dengan hari Jumat, ya, maka ketika salah seorang telah menaikkan sholat Idul Fitr atau Idul Adha, maka baginya sholat Jumat menjadi rukhsah, ya, artinya boleh dia kerjakan dan boleh dia tinggalkan. Namun dia tetap harus menunaikan sholat zuhur, ya, karena sholat zuhur wajib baginya. Nah, ini pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Asy-Sya'bi, Al-Imam An-Nakhai dan Al-Imam Al-Auza'i rahimahumullah ta'ala. Sebagaimana disampaikan juga oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Mughni. Beliau mengatakan, "Idza waqa'a al-'id yaum al-jumu'ah fajtuzi'a bil-'id 'anil jum'ah wa sallu dhuhran illa al-imam." Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyampaikan, jika hari Id bertepatan dengan hari Jumat, maka sholat Id itu sudah mencukupkan dari sholat Jumat. Wa sallu dhuhran, tetapi dia tetap wajib menunaikan sholat zuhur. Illal imam, kecuali imam masjid. Atau mungkin kalau hari ini posisinya seperti Dewan Kemakmuran Masjid, yakni kecuali imam atau siapapun yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan sholat Jumat, dia tetap harus mengadakannya, ya, sebagai bentuk fasilitas, ya, untuk siapa yang tidak menunaikan sholat Id, sehingga dia tetap punya kewajiban menunaikan sholat Jumat. Nah, pendapat ini berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Zaid ibn al-Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan, "Shallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-'Id, thumma rakhasa fil Jum'ah. Faqala, man syaa'a an yusalliya falyusalli." Rawahu al-khamsah illa Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Kata Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala, suatu hari Nabi SAW menunaikan sholat Id, kemudian beliau memberikan rukhsah atau keringanan pada sholat Jumat. Lalu beliau mengatakan, siapa yang berkenan menunaikan sholat Jumat, maka hendaknya dia tunaikan sholat Jumat, dan siapa yang tidak berkenan menunaikan sholat Jumat, ya, berat baginya untuk sholat Jumat, maka dia boleh meninggalkannya. Di sini namun ada catatan yang perlu kita perhatikan, ya. Yang pertama, orang yang hendak
menunaikan atau orang yang hendak meninggalkan sholat Jumat, tentunya dia harus melaksanakan sholat Id. Ya, kalau dia tidak melaksanakan sholat Id, maka tetap wajib baginya sholat Jumat menurut mazhab ini. Kemudian catatan berikutnya, kalau dia meninggalkan sholat Jumat, maka tetap wajib baginya menunaikan sholat zuhur. Karena sholat zuhur ini posisinya menggantikan sholat Jumat. Dan dia tetap kewajibannya di dalam riwayat-riwayat mutawatir. Lalu yang ketiga, kalau dia hadir sholat Jumat, maka ini jauh lebih utama baginya. Artinya sekalipun dia telah menunaikan sholat Id, maka dia tetap dihimbau, ya, dianjurkan untuk menunaikan sholat Jumat, dan sholat Jumat itu jauh lebih baik baginya. Nah, pendapat yang kedua, yaitu pendapat dari Atha bin Abi Rabah radhiyallahu ta'ala an, salah seorang tabi'in. Beliau mengatakan bahkan sholat zuhurnya itu gugur baginya, ya, sholat zuhurnya itu gugur baginya, dan tidak ada sholat setelah sholat Id, baik Idul Fitr atau Idul Adha, melainkan sholat Asr. Jadi seorang yang telah menaikkan sholat Id, baik Idul Fitr atau Idul Adha, maka tidak ada kewajiban sholat lagi baginya kecuali nanti bertemu dengan waktu Asr. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Nailul Autar. Namun pendapat ini perlu ditinjau ulang karena memang permasalahannya bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih kuat, yang lebih valid tentang kewajiban sholat zuhur. Sementara hadis yang baru saja dikutip oleh madhab yang pertama, yaitu yang mengatakan bahwa kalau dia sudah sholat al-Id, maka gugur kewajiban sholat Jumat, maka ini yang dibawakan hadisnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Ya, di antara mereka mengatakan bahwa hadis ini perawinya thiqah, hanya saja ada seorang perawi bernama Iyas bin Abi Ramlah, ya, dia dikatakan majhul atau tidak dikenal kondisinya. Ya, di antara yang memajhulkan Iyas bin Abi Ramlah adalah Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala dan Al-Imam Ibnu Al-Munzir. Sementara Imam An-Nawawi dan yang lainnya menghasankan hadis ini. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan hadis yang dijadikan landasan dalam masalah ini diperdebatkan oleh para ulama. Ya, kemudian pendapat yang kedua, ya, kewajiban sholat Jumat ini gugur bagi orang yang tinggal jauh dari perkotaan. Sementara orang yang tinggal di daerah kota-kota besar yang mudah baginya akses untuk menunaikan sholat Jumat, ya, maka dia tetap wajib untuk menunaikan sholat Jumat. Jadi orang-orang yang tinggal di daerah-daerah dekat dengan masjid, ya, maka hendaknya dia tetap menunaikan sholat Jumat dan wajib baginya menunaikan sholat Jumat. Dan ini merupakan pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i dan juga diklaim sebagai pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Ya, dalilnya sama sebagaimana yang dikutip oleh mazhab yang pertama tadi, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Auza'i, An-Nakhai, ya, bahwa Nabi SAW ketika itu beliau pernah menunaikan sholat Id di hari Jumat, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man syaa an yusalliya falyusalli, siapa yang mau menunaikan sholat Jumat maka dia tunaikanlah sholat Jumat. Artinya siapa yang tidak berkenan maka dia tidak wajib untuk menunaikan sholat Jumat. Adapun kenapa pendapat ini membagi antara orang yang tinggal di perkotaan atau di kota-kota besar, ya, yang dekat dengan masjid, dengan orang-orang yang tinggal di al-badiyah atau bawadi, di perkampungan atau di pedalaman yang sulit atau jauh sekali mengakses masjid untuk kembali ke perkotaan menunaikan sholat Jumat, maka mereka berdalil dengan riwayat dari Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala an. Ya, suatu hari juga hari Id itu bertepatan pada hari Jumat pada zaman Utsman radhiyallahu ta'ala an. Lalu Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkhutbah dan menyampaikan kepada manusia, ayyuhan nas, inna hadha yaum qad ijtama'a lakum fihi idan. Wahai manusia sekalian, ya, sesungguhnya telah berkumpul
pada kalian di hari ini 2 hari raya. Faman ahabba an yantadhiral jum'ah min ahlil awali falyantadhir. Maka siapa yang ingin menunggu, yang berkenan menunggu dari kalangan orang-orang yang tinggal di pedalaman, ya, yang jauh dari perkotaan, yang sulit mengakses masjid ketika sholat Jumat, maka hendaknya dia menunggu. Ya, silahkan dia menunggu. Waman ahabba an yarji'a faqad udzinat. Ya, dan siapa yang tidak berkenan untuk menunggu selama itu karena cukup jauh jarak dari sholat Id menuju sholat Jumat, apalagi kalau kita berbicara tentang Idul Adha, maka mereka harus kembali umpamanya untuk menyembelih hewan kurban, ya, maka dalam kondisi seperti ini kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala an, ya, wa man ahabba an yarji'a faqad udzinat wa faqad azintu. Maka siapa yang ingin kembali pulang ke rumahnya di perkampungan, di pedalaman, ya, maka telah kuberikan izin atau telah diberikan izin. Nah, jadi ini dasar pembagian wajibnya orang yang tinggal di perkotaan menunaikan sholat Jumat, dan tidak wajibnya bagi orang yang tinggal di pedalaman untuk menunaikan sholat Jumat karena sulit baginya akses untuk menuju masjid menunaikan sholat Jumat. Kemudian pendapat yang keempat, ya, yaitu sholat Jumat hukumnya tetap wajib mutlak, ya, baik dia adalah seorang yang tinggal di perkotaan besar atau dia tinggal di pedalaman. Ketika bertemu hari Jumat dengan hari Id, maka tetap wajib secara mutlak menunaikan sholat Jumat dan tidak gugur baginya sholat Jumat hanya karena dia telah menunaikan sholat Id. Dan ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dan juga pendapat Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tentu dalil yang mereka bawakan adalah keumuman dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya sholat Jumat. Ya, sementara tadi kita sampaikan bahwa hadis yang menghususkan gugurnya kewajiban sholat Jumat di momen tertentu, itu diantaranya ketika seseorang telah menunaikan sholat Id, maka ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Sementara hadis-hadis yang berbicara tentang wajibnya sholat Jumat, ya, ini hadis-hadis yang mutawatir, bahkan ada di dalam Al-Quran, ya, di dalam surah Al-Jumu'ah, ya, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Siapa yang mendengar panggilan sholat Jumat, ya, kalau dipanggil untuk menunaikan sholat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, bersegeralah. Ya, dan Al-Quran mutawatir, jadi valid di atas riwayat mutawatir, di antaranya Al-Quran. Karenanya Al-Imam Abu Hanifah lebih condong pada pendapat bahwa dia tetap wajib, ya, entah dia sudah menunaikan sholat Id atau dia tidak menunaikan sholat Id, atau dia orang yang tinggal di perkotaan besar atau dia orang yang di pedalaman, tetap wajib karena hukum asal sholat Jumat itu wajib. Kemudian kuatnya dalil umum yang menunjukkan wajibnya sholat Jumat, ya, karena ia merupakan asal sholat. Sementara tadi hadis yang mengkhususkan itu masih menjadi perdebatan para ulama. Lalu mereka juga berdalil dengan kaidah umum, ya, bahwa perkara yang sunnah itu tidak bisa menggantikan yang wajib kecuali dengan dalil yang sahih. Sementara lagi-lagi kembali kepada hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu taala an, itu masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Nah, Allah taala ala wa alam, di sini kami lebih cenderung kepada pendapat Syafi'iyah, yaitu orang yang tinggal di perkotaan dia tetap wajib untuk menunaikan sholat Jumat, sementara orang yang tinggal di pedalaman atau jauh dari perkotaan sulit baginya mengakses masjid bolak-balik, ya, dari sholat Id dia pulang lagi kemudian dia kembali lagi sholat Jumat, maka gugur baginya kewajiban sholat Jumat. Tapi yang tinggal di perkotaan, tinggal dekat dengan masjid, tinggal di komplek, dia tetap wajib menunaikan sholat Jumat. Ya, berdasarkan tadi keumuman hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menunjukkan wajibnya sholat Jumat, dan karena dia lebih valid, ya, lebih kuat dibandingkan hadis yang mengkhususkan. Ya, tapi kita berpegang kepada tashihnya Imam Ibnu Khuzaimah. Kemudian juga Imam An-Nawawi umpamanya menghasankan hadis tersebut. Ya, man
kana aw man syaa'a an yusalliya falyusalli, siapa yang mau sholat Jumat maka dia hendaknya sholat, dan siapa yang tidak berkenan sholat Jumat, kalau dia sudah sholat Id maka dia tidak perlu menunaikan sholat Jumat. Tapi tetap kita lihat tadi beberapa catatan yang disampaikan oleh para ulama, bahwa yang pertama dia harus telah menunaikan sholat Id. Kalau dia belum menunaikan sholat Id, tetap wajib baginya sholat Jumat. Lalu yang kedua, ya, kalau dia meninggalkan sholat Jumat, maka tidak gugur baginya kewajiban sholat zuhur. Ya, tidak sebagaimana tadi disampaikan oleh Atha bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala, dia tetap wajib menunaikan sholat zuhur di rumah. Ya, lalu kalau dia datang untuk ke masjid menunaikan sholat Jumat, itu jauh lebih utama bagi dirinya. Ya, dan adapun pembagian tadi, maka kembali kepada perkataan atau statement dari Sayyidina Utsman radhiyallahu taala an, ya, yang menyatakan bahwa man ahabba an yantadhiral jum'ah min ahli al-awali falyantadhir, siapa yang berkenan untuk menunggu sampai dilaksanakannya sholat Jumat dari orang-orang yang tinggal di pedalaman, maka hendaknya dia tunggu. Wa man ahabba an yarji faqad udzinat, tapi siapa yang mau kembali, dia telah diberikan izin. Ya, dia telah diberikan keringanan. Dan kemudian catatan berikutnya, ini hanya berlaku bagi para jamaah. Tapi bagi para DKM, ya, bagi para imam yang memegang satu masjid, ya, dia diberikan amanah untuk melaksanakan sholat jamaah, sholat Jumat, yang kalau dia tidak ada, maka tidak terlaksana sholat jamaah dan Jumat. Ya, imam besar satu masjid, atau tadi kita bisa sampaikan bahwa ini posisinya seperti DKM pada hari ini, maka dia tetap mengerjakan sholat Jumat dan tetap melaksanakan, memfasilitasi jamaah untuk menunaikan sholat Jumat. Syekh bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, yanbaghi li'a'immatil jawami iqamatal jum'ah. Ya, seharusnya, sepatutnya bagi para imam di masjid-masjid jami', masjid di mana sholat Jumat itu dilaksanakan, hendaknya dia tetap menegakkan sholat Jumat. Liyahduruha man lam yusallil Id. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang yang belum sempat menunaikan sholat Id di pagi hari tadi, maka dia tetap wajibkan sholat Jumat. Nah, itu tujuannya untuk menjadi fasilitator. Ya, kemudian wa kadzalika man shallal Id wa arada ziyadatal khair bi huduril Jumat, dan agar orang yang ingin menambah kebaikan, dia sudah sholat Id tapi dia pengen tambah kebaikan dengan melaksanakan sholat Jumat, maka dia bisa mengaksesnya. Ya, dia bisa melaksanakannya karena ada yang memfasilitasinya. Adapun kalau DKM juga tidak mengadakan, gitu ya, atau para imam di masjid jami tidak hadir, sehingga orang yang tadinya belum sempat menunaikan sholat Id, maka dia bingung mau cari masjid di mana yang mengadakan sholat Jumat. Dan begitu juga orang yang mau nambah kebaikan, dia juga bingung nanti. Kalau dia pengen tambah kebaikan dengan tetap melaksanakan sholat Jumat, dia bingung mau kemana. Ya, karenanya para DKM, para imam besar, ya, hendaknya dia tetap mengadakan sholat Jumat sekalipun dia telah menunaikan sholat Id. Dan ini yang mungkin bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.